Tidurlah sayangku, semoga kau bermimpi indah. Tidur yang nyenyak pembuat onar. Tidurlah. Tuan Jinda, aku memberimu hadiah yang sangat berharga. Seharusnya kau menghargainya. Kau malah membuangnya keluar dari kamarmu. Itu tidak masalah. Aku mewakilimu akan merayakannya. Siapa itu? Paman? Beraninya kau menyentuhku? Pergi dari sini! Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau bisa masuk ke dalam rumah? Menjauh dariku. Kenapa? Aku tidak bisa menjauh dari kakak gadis yang aku cintai. Tidak bisa. Kau sangat tertarik untuk mengetahui kebenaran. Katakan sesuatu padaku. Apakah kau siap untuk mendengar semua kebenarannya? Ayolah, kuceritakan. Di mana kau? Katakan padaku. Apa kau tidak terkejut? Kenapa inspektor ini berhenti melecehkan adikmu atas desakan yang dilakukan oleh suamimu? Aku sangat mencintai istriku, bukan kau. Aku telah mengusir Parv dari kehidupan adikmu. Sekarang sebagai balasannya, aku ingin kau menikah denganku. Ada suatu hal yang EJ tidak katakan padamu. Hubunganku dengan seseorang memaksaku untuk meninggalkan adikmu sendirian. Kenapa kau bersembunyi? Datanglah ke hadapanku. Aku bilang muncullah di hadapanku. Kenapa kau sangat ingin melihatku? Selain itu, ketika aku ada di hadapanmu, kau tidak mau bicara denganku. Di mana kau? Katakan padaku. Dengar, Parv, datanglah ke hadapanku. Atau aku akan... Atau apa? Memangnya apa yang bisa kau lakukan, Nona Gudata? Atau aku akan memberitahu EJ bahwa kau mendobrak masuk ke dalam rumah. Ini peringatan terakhirku. Sekarang muncullah di hadapanku, pengecut. Coba saja kau lakukan. Pergi dan katakan. Kenapa EJ? Beritahu seluruh keluargamu.
tidak ada yang akan terkejut. Apa kau tahu kenapa? Karena aku anggota keluarga ini. Kau lupa? Aku sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Omong kosong, tunjukkan dirimu. Ingat satu hal, Gudan, menantu termudamu adalah Saraswati. Dan aku adalah kakaknya. Salam, Ibu Mertua. Ada apa? Hah. Sebagai salah satu anggota dari keluarga ini, aku memiliki sebuah kewajiban untuk menyambut seorang ibu mertua. Berikan aku berkahmu, ayolah. Cepat berikan. Apa kau kesal padaku karena aku baru bisa menemuimu setelah sekian lama? Memangnya apa yang bisa aku lakukan? Suamimu tersayang telah mengirimku jauh dari tempat ini. Dia membiayai untuk penginapanku. Sehingga sampai kau menikah, kau tidak akan bisa untuk menemuiku. Semua ini sudah diatur. Aku kira dia mengetahuinya. Jika kau melihatku di sini sebelum pernikahan, kau tidak akan mau untuk menikah dengannya. Aku harus mengakuinya bahwa Aksat Jindal adalah pria yang licik. Wow, aku terkesan. Ngomong-ngomong, sekarang sudah sangat larut. Kita akan bertemu lain kali. Karena kita tinggal di rumah yang sama, kita pasti akan sering bertemu. Benar kan? Dan jika kita tidak bertemu, kita akan mengatur pertemuan kita tepat di balkon. Pikirkan tentang itu. Aku akan bersenang-senang dengan istriku di rumah ini. Dan juga dengan pacarku. Aku merasa pria yang sangat beruntung. Baiklah. Aku akan pergi. Selamat malam. Sampai jumpa. Aku sangat terkesan. Suamimu tersayang telah mengirimku jauh dari rumah ini. Aku ingin menikahimu, dan aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan padaku. Aku sudah menyingkirkan adikmu dari kehidupan Pak, dan sebagai gantinya aku ingin kau menikah denganku. Apa yang kau lakukan? Berani sekali kau memperlakukan lukisan Antara seperti itu. Tidak! Jangan! Kau sudah gila ya? Jangan khawatir. Itu palsu. Ini yang asli. Aku hanya berusaha memberitahumu bahwa kau bukan satu-satunya yang bisa menyakiti orang lain. Atau haruskah aku katakan yang bisa bermain-main dengan kehidupan orang?
kau ini sudah gila ya? Ya, aku sudah gila. Karena aku tidak bisa melihat betapa liciknya dirimu. Yang ternyata kau bermuka dua. Kau telah membuktikan bahwa kau bukan hanya tetua bagi semua orang, tapi kau yang terlicik. Apa yang kau bicarakan? Kupikir meskipun kau pemarah, tapi kau adalah orang baik. Tapi ternyata aku salah. Aku tidak pernah membayangkan kau akan melakukan sesuatu yang murahan hanya untuk menikahiku. Kau telah bersekongkol menipuku dengan Parv. Dengan Parv? Kau tidak memberitahuku bahwa dia adalah bagian dari keluargamu, kan? Apa kau pikir aku tidak akan pernah tahu soal itu? Hah? Di satu sisi, kau meyakinkanku bahwa kau akan membantuku dan adikku. Dan di sisi lain, kau bekerja sama dengan Parv dan berkonspirasi menentangku untuk menikahiku. Aku benci orang bermuka dua sepertimu. Aku benci padamu, Paman. Kau melakukan ini agar aku mau menikah denganmu dan secepatnya kau akan memohon untuk mengakhiri pernikahan ini. Ketahuilah, namaku Aksat Jindal. Aku tidak perlu memakai drama untuk melakukan apapun. Ini bukan hanya tentang adikmu. Jika sampai ada seorang pria mengganggu wanita manapun, aku sudah pasti akan melindunginya. Dan menyangkut pernikahan kita, Nyonya Gudan Aksat Jindal. Dan aku ingin kau memakai pikiranmu yang benar, Gudan. Aku memutuskan semua hubungan denganmu. Melarikan diri bukanlah solusi untuk segalanya. Dan menyangkut tentang hubungan kita, aku memutuskan semua hubungan denganmu. Kau menandatangani surat ini dan setuju untuk memberikan apapun yang aku inginkan. Hari ini aku membebaskanmu dari ikatan. Kau menikahiku dengan cara yang curang, Gudan. Kau bahkan pergi setelah kita menikah, Gudan. Tapi kemudian kau kembali untuk upacara Graha Praves. Kurasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Ingat itu, Gudan. Aku tidak ingin melihatmu di dekat lukisan Antara. Apalagi sampai kau berani menyentuhnya. Atau aku akan menjadi kejam seperti yang kau pikirkan. Ya Tuhan, kau ini kenapa? Kenapa kau tunjukkan warna seperti itu? Tunjukkan kami warna yang bagus seperti biru atau pink. Warna-warna itu sangat kusam. Bahkan wajah ibu mertua lebih baik. Kak Laksmi, lihat di sana. Dia kelihatannya sangat murung. Ayo sana, ayo ejek dia. Ayo cepat. Sudah, ini semua ditinggal. Tapi lain kali bawa warna yang kusuka, oke? Sana pergi. Ibu? Ibu mertua? Kenapa kau tampak bingung? Mungkin kau tidak tidur nyenyak ya tadi malam. Kau terlihat sangat lelah. Apa yang terjadi? Ngomong-ngomong, kemarilah. Lihatlah semua sari-sari ini. Kau tidak membawa apapun dari rumah orang tuamu, kan? Jadi kami pikir kami akan membelikannya. Selain itu, kami juga akan mengajarimu cara mengenakan sari. Ya ampun Kak Laksmi, kakak ini. Ibu tidak memberikan waktu bagi siapapun untuk melakukan persiapan. Bagaimana mungkin keluarganya mengirim sesuatu? Bagaimanapun, yang lalu biarlah berlalu. Kemarilah. Ini adalah beberapa sari yang baru. Silahkan pilih satu. Kak Durga, kakak ini bicara apa? Maksudku, kenapa dia harus memilih? Aku yakin dia akan menyukai semua sarinya. Dia pasti akan menerima apa saja, ya kan? Ibu pasti baru melihat sari yang mahal untuk pertama kalinya. Benar sekali. Kalian jangan bicara seperti itu. Apa kalian tidak lihat?
Sepertinya ibu mertua kalian terlihat bermasalah. Kak Durga, itulah yang sedang kami coba cari tahu. Ibu, kelihatannya lelah sekali. Apa ibu kehabisan tenaga atau tidak ada yang terjadi? Ibu, beritahu kami saja, tidak perlu malu. Aku bisa mengatakan dari pengalaman bahwa EJ bahkan tidak menyentuhmu. Aku benar kan? Katakan padaku, aku benar kan? Kau yang tidak berpengalaman. EJ memegang tanganku seperti ini dulu. Dia memegang tanganku seperti ini. Apa yang kau lakukan? Dan kemudian dia menarikku lebih dekat lagi. Tahukah kau apa yang terjadi selanjutnya? Dia menatap mataku dengan penuh cinta. Lepaskan aku! Dia terus menatapku seperti itu. Lalu dia melingkarkan tangannya di pinggangku. Dan kemudian dia mendekatkan tubuhnya. Lalu, sudah, ke sana. Apa kau akan cerita semuanya? Kau ini sudah gila ya? Durga, lihat wanita itu. Kalau kau sudah selesai menunjukkan minat pada malam pernikahan kami, bisakah kita memeriksa sarinya? Wah, aku suka semua sari ini. Sekarang lakukan satu hal. Bawakan semua sari ini ke dalam kamarku. Semuanya? Ya, semuanya. Aku ibu mertua termuda di India. Aku menantu keluarga Jindal. Aku ibu mertua kalian. Dan yang paling penting, aku adalah istri dari pria yang membangun semua ini. Aku harus membelanjakan uangnya. Luar biasa kan? Dia baru di sini sebentar, tapi dia malah memerintah kita. Dia berpura-pura. Dia kehilangan akal sehatnya, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku sangat senang dengan fakta bahwa EJ membuktikan kalau aku benar. Tidak ada yang terjadi di antara mereka pada malam pernikahan. Itu sudah terbukti bahwa EJ tidak menganggapnya sebagai istrinya. Sama seperti aku yang tidak menganggapnya sebagai ibu mertuaku. Dalam hal ini, Gelang ini sangat indah, begitu dipakai di tanganmu. Apa yang kau katakan itu sangat benar, Nek. Gelang itu memang terlihat sangat indah di tangannya. Kau tahu, Nek, itu adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Kau diberkati. Bagaimana kesehatan ayahmu? Sekarang sudah membaik. Aku tidak bisa menghadiri upacaramu di KY karena dia tidak sehat. Dalam perjalanan ke sini tadi, kami berhenti di sebuah kuil dan membawakan persembahan. Ini untuk nenek, kalau dia aku panggil apa ya? Dia ibu mertua dari adik iparmu. Kau bisa memanggilnya ibu. Salam, Ibu. Ibu mertua benar-benar muda ya. Iya, Sidi, yang kau katakan itu benar. Dia memang terlihat sangat muda. Bahkan, aku harus menyentuh kakinya. Benar kan, Nek? Tentu saja. Dan beberapa kerabatku masih sangat muda dan juga nakal ternyata. Apa aku benar, Nek? Iya kan? Bangunlah sekarang. Aku memberkatimu. Oh, ayah. Ayolah, kami sudah menunggumu. Kemarilah.
berdiri di sebelah ibu. Coba lihat. Sidi membawakan persembahan untuk kalian berdua. Terimalah. Diberkatilah kau. Sidi, lakukan artinya. Berikan padaku, biar aku yang melakukannya. Aku akan berdoa kepada Tuhan agar kalian berdua tetap bersama untuk selamanya. Karena aku sangat ingin melihat kalian berdua selalu bersama seperti ini. Oh ya, Sidi, biarkan mereka bicara. Sebaiknya kau masuk kamar dan istirahat. Aku minta maaf, EJ. Aku tahu kau merasa tidak senang melihatku berada di sini. Tapi bagaimana? Apa yang bisa kulakukan? Gudan sudah menjadi ibu mertuaku sekarang. Tidak akan baik kalau aku tidak datang untuk menemuinya. Dan Gudan, kau tidak perlu khawatir tentang adikmu. Adikmu aman bersamaku. Ini dia, makanlah manisannya. Dan berdoalah kepada Tuhan agar hubungan kita tetap bersahabat seperti ini. Ambillah. Ini persembahan suci. Aku yakin Parv merencanakan sesuatu. Kenapa dia mengatakan hal itu? Bagaimana kalau dia mencoba menemui Chutki dan aku tidak ada bersamanya? Aku harus bicara dengan Chutki. Gudan, Chutki, apa kabar? Kenapa kau tidak datang dengan ayah sebelumnya? apa ibu dan ayah ada di rumah? Tidak, mereka menemui Bibi. Apa yang terjadi, Gudan? Chutki, Parv. Ada apa dengan Parv? Chutki, aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia akan coba untuk bertemu denganmu. Tolong dengarkan aku baik-baik. Kalau sampai dia menemuimu atau kau bertemu dengannya di mana saja, kau harus memberitahuku. Mengerti? Apa yang terjadi mendadak, Gudan? Ini tidak mendadak, Chutki. Dia datang untuk menemuiku. Apa maksudmu? Kapan dan di mana? Dia datang ke tempat mertuaku. Dan ternyata dia adalah kerabat mereka. Dia adalah kakak dari menantuku, kakak dari Saraswati. Kenapa aku tidak menemuinya? Karena aku mencintai putrinya. Dasar kau pria yang tidak tahu malu. Kau mengatakan hal seperti itu tentang putriku meskipun kau sudah menikah. Tunggu sebentar. Tidak mudah memisahkan dua orang yang saling mencintai. Jika kau tidak percaya padaku, kau harus pergi dan menghadapi putrimu Chutki. Dia mencintaiku sama seperti aku mencintainya. Lalu untuk pernikahanku nanti, aku sudah mengatakan ini sebelumnya dan aku mengatakannya lagi. Pernikahan itu hanya kesepakatan saja. Bisa saja aku batalkan. Dan satu hal lagi.
sangat berhati-hati, Cutki. Tidak peduli apa yang dia katakan. Tolong jangan biarkan dia mempengaruhimu ya. Kau mengerti kan? Berjanjilah padaku. Cutki, berjanjilah padaku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Selama ada aku di sini untukmu, tidak akan ada yang terjadi padamu. Aku tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpamu. Hanya saja, jangan lupakan janji yang kau buat. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Parv mendekatimu. Pikirkan tentang itu. Jika aku tidak jatuh cinta pada putrimu, aku tidak akan membawakan ini untukmu. Dan juga putrimu. Tidak akan pernah. Aku mengerti memang tidak mudah bagimu untuk percaya padaku. Tapi aku meyakinkanmu bahwa aku akan berusaha keras membuat putrimu bahagia dengan kehidupannya. Percayalah. Katakan padaku satu hal. Apa kau akan menemukan pria yang lebih baik dariku untuk putrimu? Aku kaya, dan aku mencintai putrimu. Aku juga seorang inspektur polisi. Putrimu akan memiliki gaya hidup yang mewah daripada apa yang dialami Gudan sekarang. Aku akan memperlakukan Cutki seperti seorang putri. Cutki, biarkan aku tidur. Cutki, jangan bilang kalau aku tidak memperingatimu ya. Akan kukelitiki kau nanti. Kau mengikutiku ke sini. Kau tidak mau mendengarkanku ya? Jauhlah. Kau membawa pisau? Dan aku punya tidak hanya satu. Dan aku tahu cara menggunakannya. Minggir. Cara menggunakan pisau? Ya, aku tahu. Aku juga bisa karate. Apa kau akan menyingkir sekarang? Ayo minggir. Ayo turun. Dengar ya. Tolong luruskan ini. Jangan salah paham. Aku tidak tertarik sama sekali denganmu ya. Aku juga tidak tertarik padamu. Benarkah? Kenapa? Apa semua baik-baik saja? Aku datang untuk membangunkanmu. Ibu ada di sini untuk bertemu denganmu. Dia tidak boleh tahu kalau kau tidur di sini. Sana pindah. Kenapa dia ada di sini pada jam segini? Iya, Nenek. Ini waktunya untuk ritual Sargi. Ini hari Carvachow. Gudan, ini Carvachow pertamamu. Kami akan merayakannya dengan sangat meriah, ya. Tapi tolong maafkan aku. Aku lupa memberitahumu tadi malam. Sebaiknya kau sekarang mulai bersiap-siap. Apa? Aku tidak pernah memintamu untuk berpuasa untukku. Tentu saja. Ngomong-ngomong, aku kelaparan untukmu dan ini tidak berpengaruh pada hidupmu. Kenapa aku harus puasa untukmu? Aku akan pergi dan menolak Nenek. Carvachow. Seolah aku peduli. Aku juga tidak peduli.
Aku tidak bisa kelaparan terlalu lama. Mungkin aku akan pertimbangkan melakukan ini untuk orang lain, tapi tidak akan berpuasa untuk paman si pemarah itu. Tidak, aku tidak akan bisa melakukan ini. Nenek, Iya, Gudan. ada yang ingin aku bicarakan dengan nenek, bisa tidak? Kita punya waktu seharian untuk bicara apa saja. Tapi sekarang dengarkan aku dulu. Nenek, aku sudah menyiapkan taal untuk Kata. Seperti yang nenek perintahkan. Terimalah. Ini adalah tanggung jawabmu. Ini untuk Kata, menantu tertua yang melakukan ritual. Selama ini Durga yang melakukannya, tapi sekarang ibu mertuanya, yaitu kau, yang akan melakukan ritual Kata. Tapi Nenek, Kak Durga sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Jadi dia... Seperti yang kubilang, ibu mertuanya yang akan melakukannya. Untuk nenek tidak apa-apa. Tapi Puja Karvachot ini tidak bisa dianggap enteng. Apa dia bisa melakukan ini? Itu benar. Gudan akan melakukan yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri dan ibu mertua. Dia akan berpuasa dan membaca kisah Karvachot juga. Tidak peduli apa kau percaya padanya atau tidak, aku memiliki keyakinan pada Gudan. Katakan padaku, Gudan, apa kau mau berpuasa untuk anakku? Kenapa aku harus berpuasa untukmu? Aku akan pergi dan menolak nenek. Iya, nenek. Aku bisa melakukan apa saja untuk kebahagiaan nenek. Aku akan berpuasa dan juga menceritakan kisah Karvachot. Durga. Aku melakukan ini untuk kebahagiaan nenek. Durga, lakukan sesuatu atau dia akan mengambil segalanya dan kita tidak akan dapat apa-apa. Laksmi, hal-hal baik datang pada mereka yang menunggu. Dan untuk memastikan kesuksesan kita, kita hanya perlu menunggu. Dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus bersabar. Kalian berdua ini sangat cepat kehilangan kesabaran. Dia adalah Gudan. Dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Baik puasa Karvachot maupun melakukan puja. Kita tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya harus menunggu dan menyaksikan drama yang terjadi. Baiklah, kau bisa menunggu waktu yang tepat, tapi aku tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan ibu mertua berhasil melakukan puasa Karvachot. Di puja Karvachot, kau harus menggunakan biji-bijian basah dan juga yang kering. Sudah selesai. Sekarang keringkan. Aku sudah lapar. Aku sudah terlanjur bilang kalau aku akan berpuasa. Tapi apa aku kuat untuk puasa? Cuci berasnya dan keringkan.
Ibu mertua, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Baiklah, aku bisa mengatakan satu hal yang pasti kepadamu. Tuhan telah membalas kebaikanku dengan memberikan ibu mertua sepertimu. Mundur! Dan kenapa kau menyalakan kipas angin? Kenapa? Aku butuh udara dingin. Dengan naiknya suhu di sini, kita butuh udara yang dingin. Baiklah, begini. Aku akan bersihkan matamu. Atau kau tidak akan bisa melihatku seperti aku melihatmu. Kemarilah. Hei, jaga etikamu ya. Aku ibu mertuamu. Aku tidak peduli kalau kau lebih tua dariku. Jangan lupakan hubungan kita. Hubungan? Hubungan apa? Menantumu tidak menerimamu sebagai ibu mertua mereka. Suamimu tidak menerimamu sebagai istrinya. Tapi, kau tidak perlu khawatir. Aku ada untukmu. Aku menerimamu sebagai ibu mertuaku. Dan jika kau mau, kita bisa menjalin sesuatu yang lebih. Maksudku, aku siap memenuhi semua keinginanmu yang tidak pernah bisa diberikan oleh suamimu. Pikirkanlah. Ya ampun, ini semua diperlukan untuk Puja. Dan kau masih di sini juga. Ya, Parv. Pergi dan melaporlah. Kau tidak boleh terlambat bekerja, kan? Sentuhlah kaki orang tuamu dan mintalah berkat. Ayo, cepat sentuh kakiku. Itu benar, sentuh kakinya. Ayo, Parv. Sentuh kakiku. Ayolah. Oh, aku selalu memberkatimu. Sampai kapan kau akan duduk di lantai? Aku hanya bercanda. Kena kau. Ayolah, cepat berangkat kerja. Kita punya ibu mertua yang sangat modern. Kau menyentuh kakinya dan dia memberkatimu dengan gayanya. Gaya yang modern, aku suka itu. Dan tidak terlalu kolot, iya kan? Ya, aku juga sangat menyukainya. Burung kecilku tersayang, sampai kapan kau akan menerbangkan ini? Suatu hari nanti kau harus datang ke kandangku.